Gadis itu melihat dengan mata kepala sendiri wanita licik menyamar sebagai pelayan dan mencampurkan obat ke dalam kopi gadis tersebut. Namun dia tidak membongkar rencana itu di tempat, karena dia tahu bahwa ini adalah konspirasi wanita licik untuk menjebaknya. Untuk membuat wanita licik itu mendapat balasan yang pantas. Gadis itu langsung meminum habis kopi di depannya. Dosis obat ini, bahkan gajah pun tidak akan tahan. Optimus Prime pun harus memesan taksi online. Saya ingin melihat bagaimana dia akan menanggapi. Seberapa licik permainan kalian berdua? Dengan ekspresi yang pingsan, begitu kata-kata terucap, gadis itu pura-pura pusing. Bahkan pria di seberang juga merasa bingung. Maka keduanya saling bersandar dan masuk ke hotel. Wanita licik itu langsung tersenyum puas melihat situasi tersebut. Kemudian dia segera menelepon CEO untuk datang, menjemputnya, dan juga memberitahu wartawan untuk datang dan memberitakan kejadian ini. Tidak lama kemudian, CEO datang dengan cepat. Wanita licik itu dengan nada santai mengatakan bahwa dia baru saja melihat seorang gadis. Mendengar itu, ekspresi wajah sang CEO langsung memburuk. Bertanya kepada wanita itu dengan siapa dia datang. Namun, wanita licik itu justru menggunakan kesempatan ini untuk maju. Mengaku bahwa mungkin dia salah melihat. Kemudian, saat berdiri, dengan sengaja menjatuhkan ponselnya ke lantai. CEO secara refleks mengambilnya dan melihat sekilas. Dan di dalamnya, ada foto gadis itu berhubungan dekat dengan seorang pria. Dalam sekejap, tekanan darahnya melonjak menjadi 308. Kemudian, dipimpin oleh wanita licik itu, mereka menuju kamar hotel. Saat sang CEO sedang memikirkan cara masuk, wanita licik itu dengan ramah memberikan kartu akses universal. Kemudian, dia memberi isyarat kepada jurnalis yang bersembunyi di sudut. CEO dengan gemetar membuka pintu kamar. Begitu masuk, dia melihat dua sosok di balik tirai sedang bercumbu. Dengan marah, dia langsung melangkah masuk. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak terduga bagi semua orang. Orang di dalam ternyata adalah bibi presiden dan sopir. Sejumlah besar wartawan segera masuk dan mengambil foto dengan gila. Siapa sangka sopir saat ini marah besar. Peringatkan wartawan untuk lebih baik menyerahkan film itu dengan baik. Anaknya adalah seorang presiden dengan kekayaan triliunan. Presiden di luar pintu hampir menggigit giginya mendengar itu. Setelah mendengar kata-kata di luar pintu, CEO hampir menggigit giginya hancur. Dan wartawan juga meragukan identitasnya. Lin Huaisen dibesarkan oleh bibi keduanya sejak kecil. Seolah-olah dia adalah anak kandungnya. Apa hubungan antara aku dan bibi keduanya? Hal lama yang tidak tahu malu. Ah, kamu orang kelas bawah. Layakkah kamu bersaudara denganku? Sopir dengan wajah tertekan mengadukan bibinya. Mengancam akan membocorkan semuanya jika presiden masih memukulinya. Dia akan mengungkapkan semuanya. Bibi berusaha keras untuk menjelaskan kepada presiden. Presiden yang marah tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dia terus-menerus ingin membunuh sopir. Datang ke sini. Saat itulah, gadis tiba-tiba datang dari belakang. Datang. Dengan bingung, dia berkata, bagaimana wartawan tahu ada skandal di sini? Bahkan sudah duduk di depan pintu sejak pagi. CEO yang menyadari segera menanyai wartawan apa yang terjadi. Datang. Dan wartawan langsung mengungkapkan gadis licik itu. Datang. Tanpa disangka, gadis licik itu mengaku ingin menangkap gadis itu karena situasi mendesak. Aku tidak menyangka bibiku juga ada di sini. Begitu kata-katanya selesai, gadis langsung menamparnya. Marah dan menuduhnya mencelakai bibi juga sudah cukup. Sekarang malah berani mencemarkan nama baik sendiri. Skandal. Harus diketahui bahwa hari ini, siapapun yang terlibat dalam skandal. Di antara skandal, akhirnya, yang harus menanggung akibatnya adalah CEO. Gadis licik itu dengan kesal ingin CEO mendukungnya. Namun CEO malah menamparnya. Kamu benar-benar bodoh. Saya telah memanjakanmu sehari-hari. Kamu sungguh kejam dan tak berhati nurani. Mereka memukulku dan itu sudah cukup. Kamu pikir kamu siapa? Kalian berdua sama saja. Semuanya adalah selir keluarga Lin. Tentang status sosial, paman Wang bahkan lebih tinggi darimu. Saat itu gadis licik baru menyadari bahwa gadis itu pasti berbuat curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia muncul begitu kebetulan? Bibiku juga menyadari ada yang tidak beres. Marah-marah pada gadis itu adalah tindakan kejam dan tak berhati nurani. Ternyata gadis itu dengan sedih mengatakan bahwa dia bekerja sebagai cleaning service di hotel. Bukan hanya bos tidak memberinya uang saku, bahkan bibi juga tidak membiarkannya masuk. Bos dengan bingung bertanya, biasanya kamu diberi uang saku kan? Gadis itu dengan mata berkaca-kaca mengatakan bahwa semuanya dirampas oleh gadis licik dan bibi. Apakah yang dia katakan itu benar? Tidak, tidak. Semuanya hanya kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Lin Huaisen, hari ini di depan para wartawan, aku ingin berbicara jelas denganmu. Aku ingin bercerai denganmu. Aku ingin melihat siapa yang berani. Bukankah ini yang kau inginkan? Mengusirku dari rumahmu. Adik perempuanmu yang manis bisa masuk ke dalam keluarga. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Kalian berdua keluar dari sini sekarang juga. Siapapun yang membocorkan kejadian hari ini, saya memblokir seluruh kota. Pergi, tunggu sebentar. Teman-teman jurnalis, semua orang telah bekerja keras hari ini. Bos Lin akan memberikan angpau sebesar 100.000 kepada semua orang. Sebagai kompensasi, berita besok,
Saya harap kalian bisa memperlakukan dengan lembut. Nikmati saja. Aku bilang kamu gila. Dengan apa kau bisa mengatur uang saudara Huaisen? Lin Huaisen, jika kau tidak ingin bercerai denganku, maka setujulah. Ini membuktikan kata-kataku berbobot. Di kartu ini ada 3 juta. Ini adalah uang transportasi yang diberikan oleh istriku kepada kalian berdua. Ambil dan bagi saja. Nyonya Lin sungguh baik hati dan cantik. Jika ada yang perlu, silakan beritahu saya. Jiking He, aku akan memberitahumu lagi. Pernikahan ini, bagaimanapun, aku tidak akan setuju untuk bercerai. Kamu harus memberikan 3 kali lipat di rumah Lin. Aku ingin nyawa anjingmu. Kakak Huaisen. Aduh, pergi. Jantungku sakit. Dokter Lin, cepat, periksa dia dengan baik. Dokter, ya, apa yang membuatnya sakit kepala dan demam? Tidak pergi ke rumah sakit. Semua orang mencarimu. Terlihat bahwa keterampilan medismu luar biasa. Jangan berbicara sinis di sini. Dia adalah adikku. Dia juga penyelamatku. Bukankah kamu seharusnya menghormatinya? Aku tidak hanya menghormati. Aku masih memberkati. Aku memohon padamu berdua untuk berdamai. Pergi sekarang juga. Jauhkan dirimu dari bibiku di masa depan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku ingin nyawa anjingmu. Ikut aku. Wanita tua, aku sudah bilang, urusan kotormu. Aku akan menyelesaikan semuanya satu persatu denganmu.